Pernah bingung. Salah masuk roh. Aku syuting dulu dan ngomong-ngomong lagi dialog ini tiba-tiba sutradara bilang cut. Why ada apa? Kenapa jadi Batak? Lumayan tinggal ngitung bulan udah selesai. Cincinnya sampai kaki. Iya, cincinnya sampai kaki Bu. Tinggal ngitung 5. Ya kalau iya ya. Tiba-tiba dia panjang umur. Tetap aja kalau salah ditabok. Tahu nggak? Ngumpet sih jujur Tendi nangisnya. Baby pun ternyata baru ngaku kemarin dia kan gantian tuh. Aku tidur di rumah sakit terus baby pulang. Terus sampai satu waktu akhirnya dibalik lagi. Kok kamu balik lagi nggak tidur di rumah kan kasihan Syabila sendirian di rumah. Kamu di rumah aja. Enggak aku ngelihat di rumah tuh ngebayangin Bambang lagi ngapain segala macam. Terus baby bilang aku nangis loh sayang. Kok tiba-tiba ada bola di ruang tamu aku? Aku kan nggak bisa main bola. Penonton, ini nggak ada pemiliknya kan? Itu bola aku diambil sama orang itu mah. Why you steal my bola punya anak? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jantan bukan. Jantan. Tante. Nggak boleh. Ini bola punya anak saya. Terus dia bilang katanya ini bola nggak boleh ada yang pegang sama orang-orang. Kata dia. Aduh. Bau tetangga. Tante berkancing besar, dengerin ya. Masa mama dibilang berkencing besar? Kancing ya? Kancing ya? Ini rumah aku tante, tiba-tiba di ruang tamu ada bola. Nggak mungkin. Kamu jangan ngarang ya. Nggak mungkin ini bola punya kaki sendiri dan masuk ke dalam rumah kamu. Kamu ambil di mana? Kamu lihat ini bola, mana kakinya? Nggak ada kakinya sama sekali. Mana orang tua yang marahin anak aku? Nih. Mama. Iya. Ini. Kamu mau apa? Loh. Marahin aja Bu. Gimana rasanya abis dimaki dikasih kejudesan dan ketegasan? Tapi luar biasa, kita tuh tidak bisa bedain mana yang acting, mana yang tidak. Iya, benar. Saking tipikal, saking naturalnya. Coba kamera boleh close ke wajahnya Mama Mer. Apakah betul-betul, nah ya dia coba nggak usah pakai senyum, biasa aja. Tuh jutek. Masa sih? Kalau bisa dibilang, kita boleh duduk nggak nih? Boleh. Boleh ya? Suruh berdiri dulu. Aku berani. Silakan duduk. Duduk. Oh, antagonis. Duduk nggak lo? Duduk nggak lo? Ya, sosok Meriam Bellina udah jelas banget, karakternya cukup kuat. Dulu tuh kayaknya bawaannya kalau nggak ngomel maki. Dan itu melekat banget sampai sekarang, iya kan? Gak capek, katanya kok acting marah tuh capek banget kan? Bukan capek lagi, capek lah. Iya. Misalnya kalau yang dianiaya kan cuma keluar air mata doang ya. Cuman ya. Energi. Iya. Tapi siapa yang tahu bahwa ternyata dari tensi yang tuing naik turun bisa menghasilkan sebuah karya, terus berakting dan akhirnya total perjalanan dari tahun berapa Mam sampai sekarang? 80. 80? Dari umur berapa di tahun 80 itu berarti? 16. Wow, dari belum lulus sekolah sudah jadi aktris. Iya. Dan bayarannya pun termasuk yang paling mahal. Di tahun itu berapa Mam? Berapa aja lah langsung. Dengar nih. Serius. Di tahun 80-an dengar nih, kalau salah kasih tahu ya. Yang lainnya tuh 1 juta, yang lain tuh 500.000. Katanya Mbak Mer tuh sampai 25 juta. Iya. Betul. Yang paling tinggi 50. Hah? Pada saat Lebih dari itu. Berarti bukan 25 tapi 50 juta di zaman itu. Oke. Kalau dikonversikan di zaman sekarang, itu tuh Wah, itu seharga sudah di atas. Itu serumah lebih. Setara rumah di berapa kali Sunter. potong-potong tuh duit udah. Iya.
Nah, kalau kita bicara apa yang disampaikan oleh Mama Mer ini adalah sewajarnya, mungkin kita harus mendapatkan informasi yang sangat tepat. Sebetulnya kalau kita bicara honor, fee seorang Meriam Bellina saat itu tuh berapa sih? Coba kita lihat. Coba kita lihat. Sambil dulu. Seorang Didi Petet aja sekitar 500.000. Beliau juga kan senior di dunia acting. Apa yang diberikan tuh kualitas itu sendiri. Iya, seperti aku pernah ngomong sama produser. Kita ngobrol udah gitu ya terjadilah negosiasi gini. Aku bilang begitu dan dia oke, langsung oke. Aku penasaran kan, kenapa? Soalnya ada produser-produser yang lain selalu berusaha untuk mendapatkan lebih murah atau apa. Karena dia bilang memang sewajarnya kamu dibayar untuk itu. Gue menilai diri gue segini. Ya gitu. Lu mau, lu pantas, ayo. Kalau enggak ya udah gitu. Malahan belum lama ini aku kasih harga segitu nggak taunya dinaikin. Tapi sampai yang mempertahankan itu lebih sulit kan. Yes, untuk hari ini dapat kan itu masih gampang. bulan April ya. Kurang lebih Katanya lah. di tahun ini aja udah 3 judul. Iya. Ini sampai bulan April doang nih. Judul sinetron atau film? Aku tahun kemarin, enggak dari tahun 2024 sih lumayan stripping layar lebar aku. Wow, tapi pernah nggak menurunkan standar honor? Pernah gratis malahan, karena aku suka peranannya. Itu tuh. Iya. Itu berarti profesional. Apa saat itu karakternya? Cuman bintang tamu, cuman karena aku suka sutradaranya jadi Gratis. Betul. Kalau itu tuh katakan kamu pernah meranin apa 10 judul? Yes, 10 dalam judul waktu satu bersamaan karakternya beda-beda. Beda-beda. Itu pernah bingung gak sih kayak aku pernah bingung. siapa? Salah masuk rohnya salah. Aku syuting dan ngomong-ngomong lagi dialog ini tiba-tiba sutradara dia bilang cut. Why ada apa? Kenapa jadi Batak? Ada pendalaman peran. Jadi Aku lagi syuting di Muara, jadi orang Batak. ke bawah. Masuk judul lain. Itu belum selesai tuh yang ini. Belum selesai, masih judul lain. Aku bilang, aku bilang, ini judul apa ya? Saking perannya ke bawah. Taduh, ini judul apa ya? Seru banget. Pernah itu, malu banget sih. Era-era tahun 80-an itu kan zaman keemasan untuk seorang Meriam Bellina dan sampai sekarang ya, amin. Dan ternyata bukannya seorang Meriam Bellina sendiri yang punya momen untuk bisa total dalam berakting. Apalagi kalau dalam urusan atau acting di antagonis. Yang berikut ini Anda akan melihat ikut siapa antagonis. yang akan menyaingi gelar Ratu Antagonis. Kita adakan adu ikan cupang di sini. Ini dia Maudy Wilhelmina. Halo. Apa kabar? Itu bukan film laga, Bu. Bukan ya. Kalau lihat kayak gini ya. Manis-manis. Nggak ada kelihatan Cantik-cantik. judusnya gitu, nggak ada. Karena belum masuk Argo jalan. Jangan Rubah kita. Wah, silakan dulu, Mbak. Rubah dulu. Wow. Tadi kita ngobrol bertahun-tahun walaupun tidak antagonis semuanya. Tapi benang merah itu seperti lawannya si protagonis aja ya. Kalau Maudy pernah nggak sampai orang di luar umum gitu, masyarakat umum gitu ya, kebawa emosi ngeliat kamu? Pernah ditabok. Jadi pernah ditimpukin botol. Bohong. Yang ada isinya? Enggak kosong. Banyak soalnya yang ada isinya ya. Galon lagi. Sampai sebegitunya, sampai Nah, segitu. ditimpuk. Iya ditimpuk terus sama anak kecil tuh, anak kecil langsung ngibrit lari gitu nggak mau ketemu. Tante Mer mah nggak ada ya? Enggak, kalau aku pengalaman aku waktu anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah kan mereka ngajak teman-temannya untuk main ke rumah. Pada nggak berani tuh. Pada nggak berani. Kalau kamu gue takut Awas, temennya Mak lu. galak. Gue takut temennya lu. Tapi begitu sekali dia nyobain datang ke rumah dan ketemu aku. Gue mau nyak lu jadi nyak gue. Iya. Asik banget soalnya. Tapi pernah satu project gak sih? Pernah. Nah, Ini Sama-sama. ini produser aku. Justru pertama iya. kali dia main sinetron di judul aku. Iya. Iya benar. Aku dari Ada kecil tuh postingannya, ngefans bener banget tuh. sama Meriam Bellina. Tiba-tiba jadi Jadi produsernya. produser ya. Iya, ada postingannya tuh. Coba. jadi ada keterlibatan ya, coba kita lihat yuk. Wah, Nah, ini nih. Buku harian. Buku harian. Buku harian. Itu Kamu Ajeng lihat dong, Sari. aku kan emang castingnya. Jadi lihat dong, semua muka mirip kan? iya benar, sama Iya, rambut hebat. ya Bu. Iya benar, ini kayak dari keluarga. Iya ampun. Dan juga ceritanya juga cerita dari aku yang Detail dan perfeksionis. Iya,
Jadi bener itu jadi bener kayak foto keluarga bener ya? Keluarga beneran. Ini mirip-mirip semua pada mirip. Kan Desi, tipikalnya. Nia Daniati, Iya. Maudi. Suka kesel nggak kalau ada film atau apa? Katanya adik kakak, kata ibu sama anak gak ada Kagak ada mirip-miripnya. mirip-mirip. Atau kecilnya kayak gimana, gedenya kok jadi kayak gimana gitu ya? Ada kan yang gitu kan ya? Ada. Seorang Maudi memandang Meriam Bellina tuh seperti apa sih? Apalagi bisa diajak kerja sama bareng gitu. Ngefans juga. Tuh gimana? Udah gak ada kata-kata lagi deh. Dia sebagai produser galak nggak? Heeh. Enggak. Tapi kan perfeksionisnya iya. Iya. Standarnya pasti punya juga. Berhadapan dengan para pemain saat itu jadi produser, gemes gak? Atau standarnya Aku gemes, dinaikin? makanya cuma sekali aja, aku nggak mau lagi. Jadi cuman kapok. Cuman sekali aja jadi produser terus cukup. Pengen gantiin di situ gue aja deh. gitu. Iya benar, Iya. gemes banget, aku nggak mau lagi. Nah, Oke. tapi gemes juga kita kalau ngelihat sosok Maudi yang kita kenal suka marah-marah, maksudnya secara acting ya, emosi gitu, judes. Tapi dia juga mampu untuk bisa punya peran yang unik. Seperti apa? Kita lihat. Coba. Nih, jadi Nyai Roro Kidul. Nyi Roro Kidul. Dan itu kan nggak ada antagonisnya ya, malah jadi ratu yang bijaksana, yang baik. Anggun. Ya mungkin nggak bisa marah kan pakai itu berat, jadinya berat. Di zaman itu kan emang sinetron kolosal ya? Ya, kolosal. Sinetron kolosal itu lagi Dia mau bilang no aja nggak bisa, berat. Jadinya berat. Tapi Nggak, ada iya. juga nih video tentang peran Mbak Mer. Di film Kolosal juga nih. bohongan pernah kolosal juga? Iya coba kita lihat. Nih, aduh. Ya. Tapi gue tuh ya, kan biasanya dia ditindas. Ketika tertindas, dalam hati gue gini. Mampus, lu mampus. Iya, memang itu untuk memuaskan penonton. Tapi aku suka banget itu karena apa? Aku bisa kasih action, ada fightingnya, pakai sling. Oh di film, apa Walaupun tadi tuh judulnya? 7 Manusia Harimau. Oh, Jadi karakternya jadi siapa tadi? Hang Cinda. Hang terus pakai sling gitu juga. Pakai sling. Aku kok pakai sling itu seneng loh. Seneng Bisa- banget kan, bisa seru berat. banget kan. Ih, Iya, aku sampai jungkir-jungkir Iya, balik. orang yang makan. Iya. Sengaja. Putar-putar. Mungkin lo happy ya yang di belakang. Ya itu dia, itu dia. Yang di belakang jadi antagonis. Yang megangin sampai Tapi seru banget. Bener. Sekarang tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mengajak dan meminta mereka untuk bisa menjawab pernah atau tidak. Ini pernah, ini tidak. Oh, yang marah tidak. Iya. Ntar takut kita salah tanya ya. Siap ya, pernah atau tidak? Menjalin Jawab ya. hubungan secara diam-diam agar tidak tercium oleh media dan netizen. Jawab bersamaan. 1, 2, 3. Tidak pernah? Pernah. Pernah, sering. Coba. Coba yang mulutnya pahit. Iya, kurang ajar. Kurang. Kurang. Wow, hambar. Siap ya, pernah atau tidak? Menjalin hubungan secara diam-diam agar tidak tercium oleh media dan netizen. Jawab bersamaan. 1, 2, 3. Tidak pernah? Pernah. Pernah, sering. Emang kamu gak pernah? Kan jujur. Mot gak pernah. Kan Mot jujur. nggak pernah. Kan jujur. Sama sekali gak nyantol-nyantol apa gitu, enggak. Kok beda sama yang di sini? Ini kan bukan belum nggak harus berhubungan sama seorang laki-laki, bisa hubungan yang lain dan lain. Oh iya, tidak semua itu menjadi konsumsi media. Betul sekali. Mel, Mike. Oke. Oke. Pernah atau tidak dapat kado mewah dari fans? 1, 2, 3, jawab. Enggak. Masa? Masa? Ya karena benci kali sama kalian. Introspeksi deh. Hey. Karena buat aku semua kado-kado dari fans itu aku pasti akan pakai. Karena menurut aku mereka itu sangat berharga semua. Mau harganya kayak apapun pasti aku pakai. Jadi yang Mereka tahu banget misalnya dapat tas atau apa aku pasti akan pakai di lokal. Apa Iya. maksudnya kado mewah. Di filmnya pun. Oh, ya itu kado mewah kan maksudnya. Oh. Oh, tidak ada. Misalnya kan kayak berlian, Jam mobil, mahal. atau apa jam. Enggak. Dipakai di set.
Aku pakai di Hari-hari. apa, di judul. Di judul dimasukin ke itu. Iya. Iya. Kalau Oh lu mau gitu. Pasti aku. Ih bangga Makanya- banget loh yang makanya ngasih. mereka, "Ih, tas aku nih, Bang." Iya, aku pakai. Gitu. mau menghargai apresiasi. Ya kira aku hari-hari Iya. doang. Di cerita. Di cerita. Wow. Di syuting ya, di judul. Mot pernah dapat kado dari fans? Pasti ada lah ya. Tenang Mot, gua kasih lu jagung nanti. Oke, Emang suka? selanjutnya pertanyaan berikutnya. Pernah atau tidak beli barang mewah ratusan juta hanya untuk self rewards? Padahal nggak penting-penting banget. 1, 2, 3. Pernah. Dan nyesel sih belinya. Beli apa Bu? Bu beli apa? Aku beli satu set tas itu. Merek itu. Tas merek itu. Dan sampai sekarang nggak pernah dipakai. Karena belum diisi udah berat. Yang warna coklat. Iya. Iya, yang bisa warna ngotot coklat ada urat dimulai nadi dari kalau dipakai. Dari koper, segala apa-apa. macam, heeh. Komplit. Komplit, tapi Ya sekarang nggak pernah dipakai. Soalnya berat nih, jadi belum masukin barang berat, belum belanja udah Kosong aja berat. udah berat. Tapi Ibu punya satu set ya. Iya. Mot nggak pernah? Kenapa nggak? Lu emang bukan Ah, orang yang bukannya kamu sering bawa tas-tas yang begitu. Kan nggak Ibu ratusan sabar, Bu, Ibu juta. sabar. Nggak Nggak ratusan. bisa sabar. Nggak pernah. Nggak, karena aku lebih suka uangnya buat binatang. Kamu tuh suka binatang? Maksudnya Animal ngasih-ngasih. lover gitu. Oh. Ya iyalah, Boleh. aku juga ada binatang tapi kan emang mahal banget. Ya, maksudnya Ibu sabar Bu, ya. Ini dulu Bu, bentar ya. Ibu Masa binatang dibilangin barang sih, Mo? Iya, iya. Ya, sesuatu untuk dikeluarkan Iya, iya. untuk karena kamu animal lover. Jadi jadi untuk kasih aku dong ada. makanan ke binatang-binatang. Oh iya. Ini hari-hari bener. Oke lanjut. Pernah atau tidak pernah nih menyesal berpisah dengan pasangan di masa lalu? 1, 2, 3. Ibu mau yang mana jawabannya? Tidak. Makanya disesalin. Emang ada Bu? Ya kan enggak. Kan ada orang yang bisa jadi pelajaran dan bisa jadi jadi berkah. Ya yang jadi pelajaran ya sudah lewatin aja ya. Yang penting udah icip gitu ya. Icip. Pengalamannya. Pengalamannya. Kamu ini gimana? Kamu ini? Irfan. Udah lah masa lalu, masa lalu. Iya udah kan. Bisa aja gitu ya. Dia nggak banyak ngomong ya. Ya kan kehabisan sama Anda. Oh iya betul Pernah atau tidak marah sama anak sampai berantem berhari-hari? Saya pernah. Enggak, mabuk. Ibu udah. Dia bisa sebelumnya pernah. Iya. Bawa ke bawah. Saya bawa banget. Kalau Kak Indi udah viral, Iya, iya. udah viralnya di sosmed. Sorry. Aku ya itu, aku bisa kalau Dijawab Bu, marah. Ibu dia. Tapi enggak kalau aku misalnya kalau marah itu aku Dijawab ngomong. itu, Kamer dijawab. nggak ngomong. Justru aku tuh bisa diem beberapa Itu hari. diemnya Miriam itu lebih menyeramkan daripada nyap-nyap. Terus Kalau nyap-nyap marah berarti tingkat tinggi. masih ada usaha. Kalau Masih itu ada. udah pasrah. Udah. Terserah. Terus berbaikannya gimana sama anak? Ya nggak usah lama-lama lah, sehari aja. Jangan berhari-hari, sehari aja. Cara Tunggu. Sehari juga capek nggak ngomong tak. ya. Kalau Mon, ya, Lebih capek nggak ngomong. dia nggak pernah. Anaknya Modi perempuan ya? Oke, umurnya berapa sekarang ya? Mau 27. Jadi selama ini nggak pernah marah? Marah cuman ketawa lagi. Oh, boleh titip ada 2 anak saya di kamu nggak? Ada Ya 2. bisa gitu. Konsepnya nggak gitu. Nah, dia nggak pernah marah. Gua Dia marah. juga fokus di anak sendiri. Atau nggak pernah marah gara-gara LDR kali ya? Iya. Sama anak ya? Enggak, waktu deket juga begitu. Mungkin Eh, karena sekarang di mana emang di sekarang? Jepang. Mungkin karena kita kebanyakan binatang ya. Jadi kalau Lu binatang apa aja? ya anjing. Kalau ngomong anjingnya biasa dong. Nggak, emang dia. Sekarang jawab pertanyaan pernah atau tidak. Pernah atau tidak berpikir untuk mencari pasangan lagi dan menikah di hari tua? 1, 2, 3. Kenapa sih? Emang gak mau? Maksudnya takut orang nggak dengar. Jadi Bukan karena menyesal. Bukan. Nggak pernah. Maksudnya supaya orang dengar. tidak akan membuka hati lagi. Jangan. Kali-kali ada yang naksir, produser, sutradara, apa Benar. lagi. Kenapa sekapok itu? Bukan kapok, kayaknya sendiri lebih enak ya. Ternyata untuk saat ini. Iya. Tapi jika memilih ada kesempatan mendingan sendiri atau sebetulnya kalau ada pasangan yang pas berdua saja. Yang pas tuh kayak apa? Mendingan sendiri. Iya.
Mendingan kita naik gunung berdua. Iya, kita nih udah di zona aman. Yang nggak aman tuh kamu-kamu. Kurang aja. Kamu jangan munafik. Kenapa Bu? Iya, emang kamu pikir kamu aman. Langsung kesentil gitu deh. Kita udah di zona aman. Antagonisnya udah ke hati sekarang. Iya, ini ya, ya. Tapi mungkin Termasuk kamu-kamu juga. ya karena perempuan udah mandiri, udah survive, udah settle. Meskipun mereka berjuang segala sesuatu melewati semuanya sendiri Iya, ya iya. nggak ada masalah. Jadi ya semua sudah survive. Gak akan ada Betul. Tuhan, masa sendiri. Iya, maksudnya nggak perlu pendamping dalam arti kata sosok fisik ya gitu. Nah, yang terakhir ini pernah atau tidak pernah ditawari menikah oleh pria kaya yang ternyata banyak istri. 1, 2, 3. Gak usah ragu-ragu. Aku suka nih. Pernah? Tidak. Atau bukan banyak istri deh, istrinya satu tapi nawarin lagi. Jika datang si kaya raya itu enggak. Nggak mau. Kaya raya udah tua banget dan sendiri, tapi sendiri. Capek ngurusin. Lumayan, tinggal ngitung bulan udah selesai. Cincinnya sampai kaki. Iya, cincinnya sampai kaki Bu. Tinggal ngitung, 5. Ya kalau iya ya, tiba-tiba dia panjang umur. Tetep aja kalau salah ditabok. Tahu gua. Enggak juga sih ya. Ya makasih. Mendingan kita tanya pendapat mereka mengenai teman-teman partner dari kerja Nah, zaman dulu. ini dia. Pasti mengenal lah, ini kan sosok yang bersamaan dengan kalian. Ini Meriam Bellina dan Maudy Wilhelmina pernah bermain dengan para aktris ini. Ada Marshanda, Nikita Willy, Chelsea Olivia, Natasha Wilona dan juga Amanda Manopo. Ya. Pasti punya kesan kan? Yuk siap. Nih silakan di. Kalau Marshanda dulu, apakah dia suka berbagi? Ratu Cinlok, Miss Gosip, Ibu Peri atau cerewet? Tinggal diisi Ya, aja tinggal Bu. ditempel. Enggak soalnya. Enggak ada Aja. sama sekali. Jadi Hah? enggak. Nggak ada? Jadi Marshanda tuh dari di sisi, Dia waktu syuting sama aku sih pendiam ya. kalau kamu di? Aku ini aja karena dulu kecilnya dia cerewet. Karena Cerewet. masih kecil. Oh iya, Cat dulu cerewet masih Iya, kecil. sama kecil ya. Sekarang juga ya masih. Kalau Nikita Willy? Nikita Willy pertama-tama suka berbagi. Suka berbagi. Terus lama-lama kenal jadi Dia cerewet. cewek. Kalau kamu di. Terus lebih kedeket lagi. Semuanya dia. Jadi lebih dekat lagi jadi Miss Gosip sama aku. Ternyata udah nyaman, namanya di udah lokasi. nyaman. Aku Ya. ini ya. Oh, Cewek. juga. Iya. Iya. Seneng ngobrol. Ada lagi? Terus Suka berbagi. ini menurut pandangan Maudy ya. Oke. Suka berbagi. Chelsea Olivia. Udah, Chelsea cerewet sih. Ini tuh juga cerewet. Ini kamu nih. Iya, kok ada aku di situ? Gak tahu kamu kenapa sih pindah-pindah ke rumah aku. Berantem. Ih. Cerewet, Chelsea Cerewet Olivia juga. tuh. Terus- Natasha Wilona. Aku nggak pernah. Natasha Wilona. Maudy belum pernah sama Chelsea ada dalam satu. Cerewet juga. Chelsea udah. Natasha. Ada tuh cerewet. Iya betul. Cerewet juga. Natasha belum pernah ya? Natasha Aku Wilona. lupa Pada ya cerewet kayaknya. semua ya? Aku Amanda kayaknya belum pernah deh sama Amanda. Amanda pernah? Aku. Oke. Amanda itu seneng banget berbagi. Oh, Oh, berbagi iya. apa? Berbagi apa Oh, Mau? macem-macem. Makanan apa Semuanya gitu. mau apa aja. Oh iya. Iya. Udah cerewet juga. Yang heran kenapa Marshanda kan cukup lama. Iya tapi mungkin karena aku peranannya jahat ya pada sama dia ya. Jadi Korban kekejaman. Kalau aku kebetulan karena Caca masih kecil, jadi memang dia lebih dekat ke bapaknya daripada ke emaknya gitu. Ke ini, ke Marcel. Marcel, iya iya. Tapi kalau di ruangan dia berisik banget. Duh, nih anak gak bisa diem banget. Energinya nggak bisa habis. Makanya cerewet. Iya iya Nah iya. ini dengar-dengar katanya Maudy jadi deket sama Amanda Manopo karena ada project bareng ya. di Oh, lokasi. waktu itu. Ha-ha. Waktu itu. Project Sedekat apa sih? apa tuh? Ya sedekat kita antara ya pemain aja gitu. Oke. Tapi suka berbaginya tuh gimana sih Amanda Manopo? Macam-macam dari makanan, dari pakaian, apa aja lah pokoknya dia berbagi. Datang selalu bawa sesuatu. Selalu begitu. Ah, Sama Mak. sama ini. Oh, Iya. Pamer suka bawa makanan banyak juga. Waduh. pasti. Oh ya? Aku nggak pernah mau bawa makanan kalau satu judul mah dia pasti dia bawa nih gitu.
Itu beli, bikin atau gimana? Ada yang beli tapi kalau misalnya kalau kita udah syuting lama atau apa gitu, setiap Jumat kan pasti aku masakin. Kita liwetan gitu loh. Terus Bo, kalau kan dikasih ini digelar sama Mbak Mer kan makanan. Kalau nggak dimakan kan masih gini, nggak dimakan makanan gue. Iya. Betul lagi. Iya. Ya betul. Mau nggak mau, lahap semuanya bener-bener. Kali. Iya. Dan satu lagi gitu, kalau misalnya kita kenapa-napa atau ada kru kenapa-napa, pasti dia bawa semuanya tuh obat-obatan. Sama emaknya pemain tuh dia juga. Aku tabib di lokasi tabib. Lihat dong gimana nasib Nggak usah. saya. Enggak, dia cuma apa? P3K, obat-obatan. Tapi katanya Amanda Manopo sama Kenny pun salah satu saksinya adalah Kamodi, bener. katanya. Tapi ya aku nggak tahu ya, kok tiba-tiba menikah gitu, aku nggak tahu. Oh di lokasi nggak Nggak, sering bareng? nggak. Bareng, cuman nggak kelihatan aja. Oh gitu, makanya pas nikah kaget juga. Kaget juga. Diundang nggak? Enggak. Berarti nggak dibagi undangannya. Ada hampers-nya. Suka bagi-bagi ya. Ya Ada suka bener. berbagi. Kayaknya enggak. Iya. Oke, mendingan gini aja, jago acting iya. Katanya jago masak. Masak. Kamodi juga bisa masak. Enggak gitu enggak. Coba kita buktiin. Iya nih. Emang sejago Kamu apa? jangan. Urusan perut kan nomor 1, lapar nih, makan yuk. Gak percaya sih jadi soft spoken begini ya. si Tiba-tiba. Kutek ini. Wah, kita masak yuk. Beneran bisa masak ini tuh. Pakai ini dulu dong. Pertama-tama aku tuh diundang ke sini jadi bintang tamu. Hidung nyangkut. Hidung. Di Mei nggak bisa nih nyangkut banget kok di Mei. Iya. Sengaja. Gue sampai deg-degan loh makain Kan apron aku doang. kan bintang tamu, kok aku disuruh masak di mana-mana. Iya nih, Bintang tamu tuh disuruh duduk dan menikmati Betul, hidangan. beda sekedar jago acting tapi jago masak. Aduh ini sayur asem gampang, kamu tinggal masukin ini terus masukin Budi semua yang halusi, keras-keras apa semua. Yang keras-keras dimasukin. Intinya yang keras-keras dimasukin. Kacamata, ya sudah lah. That's simple. Kacamata, That's simple. ya simple. Oke, Jadi coba. kita yang keras-keras dulu. Ini, Kan jagung. Ini kan tangkil, Tangkil. minjo, lama matengnya ini yang dimasukin dulu. Makanya yang keras harus duluan Masuk. dimasukin. Mau masukin ini duluan juga nggak apa-apa. Ini kan yang segala Ini apa macam aja yang nih sudah bumbunya? Ini ya itu. Bumbu merah, bumbu putih. Ya. Kemiri ya? Enggak. Masukin aja ya. Ya. Tapi Tante Mer tuh sukanya tuh western atau traditional food? Aku semua makanan yang tidak Tante ada Mer. daging-daging merahnya. Oh, nggak suka Oh. daging. Apinya nyalain. Say. Galak banget kayak ibu tiri. Gue nunggu kata-kata itu dari tadi. Enggak, ini kan udah itu. Ini panas sih. Coba aja kamu masukin Coba aja jagung. aku spesial di situ. Masukin aja dari kamu sana. Bahan-bahannya tadi mungkin bisa dijelasin. Apa aja tadi, Mam? Ninjo. Sambel, Bumbunya. bawang merah, cabai, cabai, kemiri, kemiri. lengkuas, garam. Tapi ngomong-ngomong, kan biasanya kalau sayur asam itu kan biasanya lebih sedap kalau Jagung pakai juga terasi biasanya ya. lama kan ya, jagung dimasukin. Jangan dimakanin, Indi Ya beres. udah 2 Bu. Bisa masak tuh dari siapa sih? Bisa masak tuh kursus. Jadi enggak, mamiku itu selalu begitu. Jadi waktu kecil itu semua anak-anak yang tumbuh di keluargaku itu, di rumah aku itu, semua sebelum pacaran tuh harus bisa masak, harus bisa jahit, sama harus bisa ngurus anak. Jadi iya 3 Biar itu. bisa kerja di luar negeri kali ya. Bukannya gitu supaya nggak tergantung sama orang, bayangin aja. Kalau anak-anak ngekos atau apa gitu, misalnya kalau kuliah di luar atau apa, yang nggak ada emak nggak ada bapak, masa mesti makannya yang instan-instan doang. Terus itu dilanjutin ke anak-anaknya Mbak Mer nggak? Ya iya, anak-anakku jago masak semua. Beneran. Iya. Padahal lo. Nih, kacang-kacang. Yang panjang, yang panjang. Iya. Ini nanti ini yang udah apa yang tidak terlalu itu. Tapi Maudi bisa masak nggak di rumah? Enggak begitu. Dengar-dengar juga katanya Maudi ini vegetarian sekarang. Apa udah lama? Udah lama. Oh, dari kecil. Mestinya gitu sih Jadi mestinya. pada Cuma saat nanti mau milih, mau tangan. Eh, dia doang. lagian ngomong mulu orang lagi masak.
mau nanya-nanya lagi si ibu itu nggak bisa. Vegetarian dari mulai Dari kecil. kecil. Dari kecil Enggak, vegetarian. dari orang tua atau gimana? Enggak, karena kasihan sama binatang. Oh awalnya gitu. Dia kasihan sama binatang tapi makanan binatang dimakan sama dia. Beneran, jadi udah kan awal tuh daging merah biasa orang enggak tuh alias sapi. Iya, pokoknya domba, dan- semuanya lah pokoknya. Ikan. Enggak, makanya ini enggak ada terasi karena terasi itu binatang. Ada ebi. Masa segitu-gitunya Ada banget? ebinya, Ada iya. ebinya ya. Ada ebi. Oh gitu? Apa tuh yang dimasukin Bu? Cerong. Ya terongnya lembek. Tapi sebelumnya keras loh tadi nih. Keras. Dia pernah keras. Ibu Setidaknya suka terong. Terong itu sangat sehat loh. Iya Bu. Kamu Apalagi? suka binatang tapi makan binatang. Iya. Berarti kamu tidak cinta binatang. Karena kita diciptakan ada taringnya ya Bu. Yes. Bumbunya enggak bumbu. Tadi Oh, ya, kan tadi. bumbu udah dihalusin semua. Tinggal ini udah doang masuk. nih garam. Satu garam. Ya, Totolnya. ya. Masa Sesuai sayur lah. asemnya nggak dimasuki? Sesuai, masukin semua deh. Banyak yang ngakus kan di sini. Kalau gue mikir-mikir lo di lokasi makan makanan dia yang bikin, gue suka. Gua kalau masak pakai cinta ya, jangan salah. Coba. Coba yang mulutnya pahit. Iya, iya. Ajar. Coba. Kurang. Kurang. Wow, hambar. Berarti itu masih plain. Belum dibumbuin, Bu. Kurang. Seasoning sama di wow. Itu bukan sayur asam, sayur hambar. Gulanya tuh gula. Gulanya dikit aja, Bu. Gula dikit aja. Ya, pasti enak. Kita kasih jogetan bumbu dulu. Hai. Kasih gendang. Asal ini dia percaya. Oke, enak. Bumbu semua udah masuk. Coba kita icip lagi. Coba icip lagi. Pasti nggak enak. Ini anak-anaknya Mamer juga katanya sekarang bisa masak ya. Jago, Emang mereka jago dididik masak. harus bisa masak. Sekarang malahan misalnya kalau di rumah ada acara atau Asamnya apa, belum berasa aku nih. angkat. Aku angkat. Asalnya belum berasa. Ini Mei pakai ini aja. Oke, udah. Udah nih, udah. Udah Mantap berasa ya. ya. Belum berasa. Coba Ini kan. makan pakai Kalau nasi aku sih kurang suka ini. ya, enak banget. Enggak, Karena masih pedes kurang, kali. masih kurang Cukup. gimana gitu. Kurang medok ya. Kurang Iya, nendang, kurang tapi medok. pedesnya oke lah. Silakan Bu, Ibu nggak makan malah nih. Makan dong. Pamernya. Udah tuh. Aku dari pagi gak Oh, udah dikasih ambil. makan loh di sini. Yang ngabisin roti gua siapa? Oh ya, aku. Lupa deh. Ya. Yang Rotiku kita gitu yuk. dihabisin sama dia, Irfan. Untung dia bawa makanan, kalau nggak aku nggak sarapan loh. Bahkan cuma mau syuting aja tetap bawa makanan ya. Iya. Makanan apa tadi Mbak Mer? Roti gandum, Isinya? sama selai kacang, selai strawberry, sama gula. Tapi hidup sehat berarti ya, cukup hidup sehat ya. Ya aku Badannya enggak, terjaga. pokoknya aku sih nggak mau yang berlebihan harus kayak gimana gitu, enggak. Soalnya aku pernah selama 3 tahun aku diet golongan darah. Aku bener-bener taat. Giliran kena satu yang nggak boleh, nyungsep aku nungging. Langsung ke lambung. Jadi aku nggak mau yang berlebihan biasa. Olahraga. Silakan lo duduk iya. loh. iya. Jangan malu-malu, silakan. Iya. Silakan. Oh, gitu. Anggap aja rumah sendiri ya. Nah, kalau Mbak Mer kan udah mulai jaga tuh pola makan, lifestyle-nya juga udah mulai berubah. Kalau mau jaga makan juga nggak Mot, selain vegetarian? Aku makannya cuma ini doang, gimana mau dijaga? Jangan salah, dulu kan aku syuting sama dia, judulnya Bintang. Ingat gak Bintang? Iya. Iya. Aku setiap kali lihat dia ke lokasi dia bawa makanannya. Toge. Bukan. Toge nih. Gue bilang, Mohe darling, jadi vegetarian tuh ada makanan lain selain toge. Ya subur maksudnya ya. Oke, aku tapi tahu. nih, kalau ngobrol berdua ini nggak ada habis-habisnya. Sama-sama ratu antagonis. Ya. Kita akan hadirkan satu perempuan cantik lainnya. Antagonis Kan? juga. Nah, antagonis dalam hal penyampaian berita infotainment. Dulunya dia pembaca infotainment, tapi sekarang sudah tidak ya. Tapi ada kabar terbaru dari anaknya juga. Tetap di sini ya, di FVP Forever Pagi. Nangis aku ngebayangin Bambang ngelewatin terapi yang keras banget. Itu tuh ibaratnya terapi ini tuh bisa moon face, bisa bengkak kaki, bisa bengkak tangan, dan mukanya bisa bengkak kayak moon face gitu. Dan bisa sesak nafas atau gagal nafas, bisa segala macam. Jadi baby tuh udah mikirnya udah yang enggak.
tadi kita juga ngomongin antagonis. Itu dulu kan pernah jadi pembawa cari infotainment juga ya. Yang dipaksa harus nyinyir. Seperti ini juga kan aslinya baik, dipaksa karena profesional. Kalau yang itu beda lagi yang itu. Emang sudah lahirnya udah gitu. Lahirnya udah begitu. Oh, iya. Tapi ya secara profesional harus dijalani ya. Iya dong. Iya. Kalau tidak berarti ya tidak melakukan tugas dengan maksimal. Iya. Tapi anyway, turut prihatin ya. Anaknya kemarin Bambang tuh usia berapa? Bambang mau 10 tahun, hampir 10 tahun. Jadi anaknya perempuan semuanya. Yang ending laki-laki. Closingannya tuh ending Closingannya, Bambang. iya. Ternyata sakit autoimun. Gimana ceritanya, Mei? Cerita pendeknya long short story-nya awal mulanya tuh Bambang punya infeksi berat lah ya, ada infeksi berat, batuk pilek kan kita biasa ya Standar ngegampangin anak-anak, ya. batuk pilek. Tapi ternyata sinus kronik kayak papanya. Terus berobat, selesai pengobatan, abis itu dia bola. Keluarlah ada memar satu, ya aku belum Jatuh, terlalu biasa belum mungkin. terlalu gimana besokannya tiba-tiba muncul di banyak Banyak. tempat. Tapi dulu-dulu suka gitu Memar-memarnya. nggak kalau lagi Nggak, olahraga? ya. Baru kali ini? Kalaupun kebentur cuma satu titik kan, Tendi. Dan inget Bambang insidennya kayak Bunda aku jatuh gitu. Kalau ini tuh aku lupa di mana, aku nggak tahu. Kok ini banyak titik. Akhirnya ambil darah ketahuan trombositnya 3.000. Oh. Dan itu mengerikan sekali di saat trombosit drop kan normalnya 400.000. 400-an. Kalau 3.000 itu sampai Bambang amit-amit bola dia kebentur itu bisa terjadi pendarahan di otak. Tapi alhamdulillah Allah masih lindungi. Itu goyang-goyang dikit aja bisa bahaya Iya, juga. iya, Iya kan iya. kalau demam berdarah tombos itu kan kita nggak boleh ngapa-ngapain. Nggak boleh bergerak, nggak boleh gitu. sikat. Mungkin selengkapnya kita bisa lihat dan tahu seperti apa sih video pada saat atau juga tayangan pada saat Bambang sakit. Kita saksikan. Turut prihatin kejadiannya. Kapan itu? Ya. Baru keluar rumah sakit hari Minggu kemarin. Baru hari Minggu kemarin, hari Rabu ini balik lagi kontrol, ambil darah lagi. Jadi ke depannya Bambang nih masih harus monitoring trombositnya. Kemarin alhamdulillah keluar dari rumah sakit 182.000, melonjak. Karena ada terapinya plasma darah. Bapak tuh jahil banget, aktif banget. Ketika itu langsung drop. Ada perubahan nggak? Nah, Bambang itu waktu belum tahu penyakitnya apa, dia sih normal. Tapi begitu Bunda kasih tahu Bambang tuh trombositnya 3.000. Begini loh nak, trombosit tuh soldernya Bambang. Nah dia tuh lagi dimakan sekarang. Dijelasin dengan umurnya dia sedih, keluar air mata, nangis. Makanya tadi aku bikinin reelsnya. Iya. Dia patah hati gitu loh. Kenapa? Kok Bambang sakitnya kayak gini? Kan dia mikirnya aku batuk pilek doang Bun gitu. Iyalah, Iya. seaktif itu gitu ya. Iya, karena nggak ada perubahan yang demam gitu, nggak ada Tendi. Hanya terlihat Hanya di memar fisik aja. luar aja gitu, Ha-ha. terpapar di luar. Lalu apa yang mesti dilakukan oleh Bambangnya sendiri ke depan? Apa yang mungkin ada kegiatan aktivitas yang memang harus Do and don'ts dikurangin atau apa? makan yang mesti dibatasi? Untuk sementara waktu, selama belum stabil, Bambang tuh harus dijaga jangan terlalu capek. Karena kan yang tadi Mbak Mer bilang, dia harus ngejaga kondisi supaya jangan jatuh. Mana dia aktif banget, Makanya. panjat pohon dan lain-lain. Makanya, itu Anaknya loh. laki banget bisa Iya. Di rumah naik. Iya, anaknya tipikal yang kayak begitu. Jadi Spiderman. Masya Allah banget. Jadi aku bilang sama Bambang sabar ya nak gitu, ada waktunya. Jadi itu yang pertama, dan yang kedua dia nggak boleh minum sembarangan multivitamin. Jadi ini juga mungkin pelajaran juga untuk yang nonton. Multivitamin yang membangkitkan imun, yang menaikkan daya tahan tubuh itu justru nggak boleh. Karena terapi ITP ini imunnya ditidurin, justru ditahan, Iya. ditekan. Jadi supaya dia nggak agresif dan makan lagi Nyerang trombositnya gitu. Itu mudah-mudahan cepat Iya. pulih seperti sedia kala ya. Amin. Walaupun tadi entah kapan tapi sudah membaik kan. Alhamdulillah sekarang sih membaik. Jadi kedepannya aku yakin ya mudah-mudahan nggak terlalu lama bergantung dengan obat-obatan. Jadi kado 47 tahunnya kamu Iya. dong. jadi. Iya. Kemarin baru ulang tahun, jadi Iya. Bunda mau doa, mau kado apa? Aku cuma bilang doa. Oh. Doa yang pengen aku panjatin ulang tahun ini ya cuma pengen Bambang sehat aja. Sebagai seorang ibu pasti kan harus tegar untuk menghadapi situasi seperti ini. Dan gak mungkin juga Mesya mencoba untuk berusaha tidak menangis atau tidak sedih di hadapan Bambang.
apa yang kamu lakukan pada saat diagnosa itu muncul dan Ngumpet-ngumpet sih jujur Tendi nangisnya. Baby pun ternyata baru ngaku kemarin dia kan gantian tuh. Aku tidur di rumah sakit terus baby pulang. Terus sampai satu waktu akhirnya dibalik lagi. Kok kamu balik lagi nggak tidur di rumah, kan kasihan Syabila sendirian di rumah. Kamu di rumah aja. Enggak ah, aku ngelihat di rumah tuh ngebayangin Bambang lagi ngapain segala macam. Terus baby bilang, aku nangis loh sayang. Di situ aku, baby tuh orang yang paling gak pernah nangis. Papanya meninggal pun gak nangis. Terus dia pengakuan dosa kemarin dia bilang nangis. Aku ngebayangin Bambang ngelewatin terapi yang keras banget. Itu tuh ibaratnya terapinya tuh bisa moon face, bisa bengkak kaki, bisa bengkak tangan, dan mukanya bisa bengkak kayak moon face gitu. Dan bisa sesak nafas atau gagal nafas, bisa segala macam. Jadi baby tuh udah mikirnya udah yang enggak. Jadi dia nangis lah di situ, tapi aku berupaya nggak mau nunjukin itu sama Bambang. Tapi untung kalinya pas dari awal udah ketahuan ya. Alhamdulillah belum udah. berlarut-larut gitu loh. Iya, alhamdulillah walaupun trombositnya udah keburu 3.000 ya, Pak. Iya 3.000 tuh udah banget, waduh ampun. Dan Bambang tuh kesayangan banget. Banget, itu loh ujiannya, Pak. Iya, Itu bener. ujiannya. Iya itu ya. Mungkin itu pelajarannya ya. karena mungkin kita nunjukinnya terlalu berlebihan karena anak cowok satu-satunya yang kita seneng banget. Dan ngegemesin. Ketemu kita aja nanti, ih lucu banget nih anak gitu. Iya. Beneran spontanitasnya gitu-gitunya. Dan Iya, bisa kebayang gak sih Van, Mei, anak sakit terus berbagai macam kegiatan dan aktivitas mungkin mau tidak mau harus di-dropkan sementara untuk fokus sama anak-anak. Kalau Mbak Mer sama Mot pernah gak sih ada di situasi seperti ini? Lagi harus syuting, lagi harus ngejalanin segala aktivitas, anak sakit. Mbak Mer pernah? Aku beberapa kali malahan pernah waktu anak-anak kecil ya. Iya. Niga sempat kena alergi obat. Iya. Alergi obat, waktu itu aku lagi syuting, aku udah bilang sama orang rumah, jangan dikasih dulu, tunggu aku pulang. Ya Bu, udah dikasih sekali, bener. Dia alergi, dia bengkak. Lagi syuting tuh? Kayak ditonjok sama Mike Tyson, tahu satu badan bengkak. Umur 2 tahun Indi. Aduh ya Allah. Dia baru lepas ASI. Baru aja lepas ASI kan udah 2 tahun gitu kan. Lalu? Ya udah aku bawa ke rumah sakit dan aku lagi syuting, ya udah bolak-balik syuting, ngejagain syuting, jagain. Karena dia mesti dicuci kan semuanya selama seminggu. Iya. Itu berat banget. Kalau Mot pernah Mot dulu pas lagi syuting anak sakit? Oh, Mohi lebih-lebih. Pernah. Oh, berat banget Terus ya. lo gimana? Ya udah nggak kerja, jadi aku harus nungguin anak di Jepang. Mereka tidak terima bahasa Inggris, mereka tidak bisa Kejadiannya terima Jepang Indonesia, mereka tidak bisa Google, mereka tidak bisa apa. Mau kemana? Nggak boleh nginep, mau VIP pun nggak boleh nginep di sana. Jadi harus Oh pulang. iya? Mau pulang kemana? Ditinggalin? Nggak Oh, di sana kayak nginep gitu ya? karena Iya. mereka punya strik yang cukup Iya, kuat ya. mau dibilang mau kamar VIP tetap nggak boleh ditungguin. Apalagi kalau bukan kamarnya VIP ya udah. Oh di Indonesia mah masih baik karena gitu ya. Nah, di sana nggak bisa dan penyakitnya itu virus ya. Jadi ususnya harus dipotong dan dokter bilang ya udah kita tunggu aja seminggu, kalau nggak berhasil ya selamat tinggal. Gitu. Pakai bahasa Inggrisnya yang agak ngaco-ngaco apa sih Lebih artinya? sulit Aduh, lagi bingung karena banget. situasinya iya. tidak Komunikasi. memudahkan gitu dari segi komunikasi bahasa. Ya. Tapi ini bisa menjadi sebuah apa ya? Sebuah bukti bahwa ibu itu bisa akan mengorbankan apapun juga demi anak-anak. Bapak juga ya. Hey. Bapak-bapak mah cari aja. Ibu. Di antara Ibu. Di antara Mana-mana. ibu-ibu ini Mbak Mer, tolong Mbak Mer. Ini tugas ada Anda. bapak Kalau yang gua sih nggak setuju, gua janda. Nggak ada laki. beda. Mesya cepat sembuh terus-terusan, pokoknya terus sembuh buat Bambang ya. Amin, thank you. Tapi terima kasih sudah cerita di sini, banyak yang mendoakan jadinya. Amin. Doain ya guys ya, mudah-mudahan Bambang bisa sekali lagi seperti sebelumnya ya. Makasih sudah cerita kehidupannya juga. Thank you very much ya. Oke, Bapak Irfan Hakim pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Semua ibu-ibu juga sama. Bye-bye. Makasih semuanya.